Kylian Mbappe tidak tampil pada laga pembuka Piala Dunia antar klub 2025 melawan Al Hilal, karena alasan medis yang sebelumnya belum dijelaskan secara detail. Ketidakhadirannya dalam sesi latihan sebelum pertandingan, menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar. Absennya nama Mbappe dari daftar pemain, kian memperkuat dugaan bahwa kondisi fisiknya tidak sepenuhnya fit. Pada pertandingan itu, Real Madrid harus turun tanpa kekuatan penuh di lini serang, dan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan tim asal Arab Saudi tersebut. Seusai laga, klub akhirnya mengonfirmasi bahwa Mbappe mengalami gangguan serius pada sistem pencernaannya, sehingga ia perlu menjalani pemeriksaan serta perawatan lanjutan di fasilitas medis. Beberapa jam setelah pengumuman bahwa Mbappe dirawat di rumah sakit, Real Madrid memberikan pembaruan bahwa sang pemain telah kembali ke pusat latihan tim. Hakan Calhanoglu masih menjadi bagian krusial dalam skuad Inter Milan, dengan kontrak yang berlaku hingga 2027. Namun ketertarikan dari Galatasaray, membuat masa depannya di klub menjadi sedikit tidak pasti. Inter sendiri disebut hanya bersedia melepas sang gelandang, jika ada tawaran sekitar 40 juta euro. Jika tidak ada klub yang memenuhi nilai tersebut, Calhanoglu akan tetap bertahan di Giuseppe Meazza. Meski begitu, Inter sudah mulai menyiapkan langkah antisipatif. Mereka tak ingin kehilangan pemain inti tanpa solusi pengganti yang solid. Salah satu opsi utama adalah Ederson, gelandang asal Brasil yang memiliki gaya bermain serupa, termasuk dalam hal mengontrol tempo permainan. Di musim lalu, Ederson menjadi pemain kunci di Atalanta. Penampilannya bahkan membuatnya dilirik oleh klub-klub besar seperti Manchester City dan Manchester United. Namun, Atalanta mematok harga tinggi untuknya, yakni sekitar 60 juta euro, meski kontraknya tinggal 2 tahun lagi. Juventus dikabarkan tengah menyusun strategi transfer yang cukup menarik untuk mendatangkan Nayef Aguerd dari West Ham United. Menurut sejumlah laporan, Bianconeri berencana menyertakan Daniel Rugani sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain guna mempermudah proses negosiasi. Aguerd sendiri saat ini menjadi salah satu target prioritas Juventus dalam upaya memperkuat lini belakang mereka untuk menghadapi musim kompetisi 2025-2026. Pemain berusia 29 tahun itu baru saja menyelesaikan masa pinjamannya bersama Real Sociedad di La Liga, di mana ia menunjukkan performa yang cukup solid. Di sisi lain, masa depan Rugani di Turin masih belum jelas. Bek asal Italia tersebut baru kembali dari masa peminjaman di Ajax Amsterdam, dan belum mendapatkan kepastian terkait perannya dalam skuad utama. Situasi ini membuatnya berpotensi dijadikan sebagai bagian dari paket transfer untuk mendatangkan Aguerd ke Allianz Stadium. Chelsea terus berusaha memperkuat lini serang untuk jangka panjang. Salah satu langkah yang dinilai penting dalam rencana ini adalah perekrutan Liam Delap dari Ipswich Town. Pat Nevin, mantan pemain The Blues, menyatakan bahwa Delap berpotensi membentuk duet yang mematikan bersama Cole Palmer. Ia bahkan menyamakan potensi kombinasi keduanya dengan pasangan ikonik Didier Drogba dan Frank Lampard di masa kejayaan klub. Dalam wawancaranya dengan Spingini, Nevin mengakui bahwa menyandingkan pemain manapun dengan Drogba dan Lampard bukan perkara mudah. Namun, jika melihat performa Palmer musim lalu serta gaya bermain Delap, keduanya diyakini memiliki prospek yang menjanjikan. Mereka bisa saja membentuk kemitraan sehebat Drogba dan Lampard, ujar Nevin. Ia juga menambahkan, Delap adalah pemain yang penuh semangat dan terus ingin berkembang. Beri dia peluang, dan dia akan mencetak gol. Meskipun usianya belum mencapai 18 tahun, Lamine Yamal telah menunjukkan performa layaknya pemain top. Ia sudah tampil lebih dari 100 kali bersama Barcelona, dan berhasil meraih sejumlah gelar prestisius. Di usia yang masih sangat belia, namanya bahkan masuk dalam jajaran kandidat peraih Ballon d'Or. Meski begitu, Yamal tidak cepat merasa puas. Ia justru menekankan bahwa dirinya masih berada dalam proses berkembang, baik secara fisik maupun mental. Ia yakin seiring waktu, pengalaman dan pertumbuhan tubuh akan membuat permainannya semakin matang. Pernyataan ini disampaikan Yamal dalam dokumenter Inside Barca, di mana ia membahas target pribadi, kebanggaannya saat berhasil mengalahkan Real Madrid, serta ambisinya untuk menjadi sosok yang benar-benar dominan di dunia sepak bola. Dalam dokumenter tersebut, Yamal juga mengungkapkan bahwa menghadapi Real Madrid selalu memberinya dorongan motivasi yang besar. Sejak kecil, ia sudah memimpikan untuk membantu Barcelona mengalahkan rival klasik mereka itu. Mikhailo Mudryk secara resmi telah didakwa oleh FA, setelah hasil tes urin rutin pada November lalu, menunjukkan adanya zat terlarang dalam tubuhnya. Pemain asal Ukraina itu, sebelumnya telah menjalani masa penangguhan sementara sejak Desember, dan kini terancam hukuman larangan bermain hingga 4 tahun jika terbukti bersalah. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, menanggapi situasi ini dalam konferensi pers terbaru. Dalam keterangannya kepada media, Maresca menyatakan, "Saya sempat berbicara dengan Misha saat berada di Polandia, ketika kami bermain di final Liga Konferensi. Sejak itu, saya belum menjalin kontak dengannya. Saya sendiri belum membaca beritanya, tapi orang-orang di sekitar saya menyebutkan soal itu. Saya tidak punya banyak hal untuk ditambahkan, karena belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Saat terakhir kami berbicara, dia tampak baik-baik saja, dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Tapi karena saya belum berbicara dengannya lagi, saya tidak tahu kondisi terbarunya. Yang pasti, kami akan tetap menjalin komunikasi dengannya." Manchester City tercatat beberapa kali terlambat melakukan sepak bola, baik di awal pertandingan maupun saat babak kedua dimulai,
dalam 9 laga sepanjang musim ini. Penundaan paling lama terjadi saat laga derby melawan Manchester United pada Desember 2024, ketika mereka terlambat memulai kembali pertandingan selama 2 menit dan 24 detik. Atas pelanggaran tersebut, Premier League menjatuhkan sanksi denda sebesar 1,08 juta pound sterling, atau setara dengan 23,8 miliar rupiah. Pihak Liga memberikan tenggat waktu 14 hari kepada The Citizens untuk menyelesaikan pembayaran denda tersebut. Masalah keterlambatan ini bukan hal baru bagi Man City, meskipun jumlah kasusnya menurun dibanding musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, mereka tercatat mengalami keterlambatan kick-off di 22 pertandingan, dengan total denda yang mencapai 2,09 juta pound. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, kebiasaan terlambat memulai pertandingan masih menjadi catatan negatif dalam disiplin tim asuhan Pep Guardiola. Manchester United tengah mempertimbangkan opsi meminjam gelandang Bayern Munich, Joao Palhinha, setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Atalanta terkait Ederson. Pelatih Amorim menginginkan tambahan gelandang berpengalaman di Liga Primer, terutama karena keterbatasan anggaran usai pembelian Matheus Cunha seharga 62,5 juta pound. Palhinha dianggap sesuai dengan kriteria tersebut, dan latar belakangnya di sepak bola Inggris diharapkan mampu memperkuat lini tengah United, yang saat ini kekurangan kekuatan fisik. Untuk mendukung transfer ini secara finansial, United juga terbuka untuk menjual Alejandro Garnacho. Meski Bayern awalnya hanya ingin melepas Palhinha secara permanen dengan bandrol sekitar 30 juta pound, kini mereka mulai membuka kemungkinan peminjaman, demi membantu sang pemain mengembalikan performanya. Noni Madueke memang belum sepenuhnya mendapatkan tempat tetap di tim utama Chelsea. Meski begitu, performanya musim lalu cukup menjanjikan. Ia sukses mencetak 11 gol dan tampil menonjol, terutama di ajang UEFA Conference League, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya sebagai winger muda berbakat. Kendati demikian, sejumlah laporan menyebut bahwa Madueke masih belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari manajemen klub. Menurut laporan dari The Telegraph, pemain berusia 22 tahun itu bahkan tidak termasuk dalam daftar pemain tidak dijual yang dipertahankan Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Situasi tersebut kini coba dimanfaatkan oleh Arsenal. Manajer Mikel Arteta disebut tengah mencari tambahan kekuatan untuk memperdalam skuad, khususnya di sektor sayap. Dengan Nico Williams hampir pasti bergabung dengan Barcelona, Madueke muncul sebagai salah satu alternatif menarik yang dipertimbangkan oleh pihak The Gunners. Randal Kolo Muani kembali menunjukkan kelasnya, dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak Juventus 5-0 atas Al Ain, pada ajang Piala Dunia antar klub. Penampilan impresifnya tersebut tidak hanya membantu tim meraih hasil positif, tetapi juga mempertegas kualitasnya sebagai penyerang tajam. Performa gemilang ini semakin memperkuat tekad Kolo Muani untuk tetap melanjutkan karirnya di Turin. Pemain berusia 25 tahun itu saat ini masih berstatus pinjaman dari Paris Saint-Germain, dengan masa kontrak yang akan berakhir usai turnamen. Meskipun demikian, ia sudah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertahan bersama Juventus. Jujur, saya merasa sangat nyaman di sini. Saya bisa bermain baik dan mencetak gol. Saya bahagia, dan saya harap bisa bertahan, ungkap Kolo Muani. Pernyataannya ini seolah menjadi sinyal kuat bagi manajemen Juventus untuk segera mempertimbangkan opsi permanen bagi sang pemain. Manchester United kembali menjadi sorotan publik, setelah rencana ambisius mereka untuk menjuarai Premier League pada tahun 2028 menuai kritik dari mantan penyerangnya, Teddy Sheringham. Ia menilai, target tersebut terlalu jauh dari kenyataan, terutama jika melihat performa buruk yang terus menghantui klub belakangan ini. Komentar Sheringham disampaikan, menyusul pengumuman dari CEO baru MU, Omar Berrada, yang meluncurkan Project 150, sebuah inisiatif jangka panjang untuk membawa United meraih gelar Liga ke-21, bertepatan dengan ulang tahun ke-150 klub. Namun, dengan United baru saja menutup musim yang sangat mengecewakan, finish di peringkat ke-15 klasemen Premier League, rencana tersebut dianggap tidak realistis. Pernyataan Berrada terdengar seperti mimpi belaka, kata Sheringham. Ia menekankan bahwa perubahan sejati seharusnya dimulai dari langkah konkret yang bisa diukur, bukan dari visi besar tanpa pijakan yang kuat. Meski gagal finish di zona Eropa pada musim lalu, AC Milan tetap tidak bisa dianggap remeh dalam perburuan gelar Scudetto musim 2025-2026. Klub berjuluk Rossoneri tersebut masih memiliki fondasi tim yang solid, dan pengalaman yang cukup untuk kembali bangkit dan bersaing di papan atas Serie A. Keberadaan sejumlah pemain muda berbakat serta nama-nama senior yang berpengalaman, membuat Milan tetap menjadi ancaman serius bagi para rival mereka. Bahkan, mantan penyerang Juventus, Fernando Llorente, menyatakan keyakinannya bahwa AC Milan punya peluang besar untuk kembali merebut posisi puncak klasemen. Sudah pasti Allegri akan bersaing dengan Conte. Allegri itu memang suka bercanda, tapi dia adalah seorang pemenang. Seperti halnya Conte, ujar Llorente. Menurutnya, persaingan musim ini akan sangat ketat, dengan sejumlah tim kuat yang saling mengincar gelar. Namun Milan, dengan tradisi juara dan mentalitas kompetitif yang dimiliki, tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat juara. Defender timnas Indonesia, Mads Hilgers, dilaporkan tengah menjadi incaran sejumlah klub Eropa, setelah muncul kabar bahwa ia akan hengkang dari 20 pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Informasi tersebut pertama kali diberitakan oleh media asal Belanda, 20 Insight, yang menyebut bahwa Hilgers kemungkinan besar akan mencari tantangan baru di luar klub yang telah dibelanya sejak awal karir profesionalnya. Saat ini,
Setidaknya ada beberapa pertimbangan penting yang harus dipikirkan matang-matang oleh Hilgers jika benar-benar ingin mencari pelabuhan baru. Jika memilih untuk berkarir di Inggris, ia tentu harus siap menghadapi kompetisi yang jauh lebih ketat dan tekanan yang lebih besar. Namun, potensi perkembangan karir dan eksposur di Liga Inggris juga jauh lebih besar. Selain Inggris, opsi lainnya adalah bermain di Liga Portugal atau Turki, yang meski levelnya tidak setinggi Premier League, tetap menawarkan persaingan yang kompetitif dan peluang tampil reguler. Arsenal sebelumnya digadang-gadang sebagai calon kuat untuk mendatangkan Leroy Sané pada bursa transfer musim panas ini. Kontrak winger tersebut bersama Bayern Munchen memang akan berakhir pada akhir Juni. Namun secara mengejutkan, Sané tidak memilih kembali ke Premier League. Ia justru memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan klub Turki, Galatasaray. Keputusan ini segera memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya adalah dugaan bahwa Mesut Ozil memiliki peran penting dalam meyakinkan Sané untuk bergabung ke Istanbul. Sejumlah media Turki bahkan menyebut Ozil sebagai tokoh kunci di balik suksesnya transfer tersebut. Meski begitu, mantan gelandang serang itu langsung membantah keterlibatannya secara langsung. Kini banyak pemain besar yang datang ke Turki dan bermain di sini, kata Ozil kepada media lokal. Saya sangat senang, Sané bergabung ke Turki. Dia adalah pemain yang seperti saya, juga berasal dari Akademi Schalke, lanjutnya. Liverpool telah menyelesaikan kesepakatan akhir dengan Bayer Leverkusen untuk merekrut Florian Wirtz. Kedua pihak telah menyetujui nilai transfer sebesar 116 juta pound. Proses administratif kepindahan Wirtz ke Liverpool kini telah rampung. Gelandang muda tersebut telah menjalani tes medis di fasilitas kesehatan klub pada Jumat 20 Juni 2025. Setelah seluruh proses berjalan lancar, Wirtz langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Reds, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2030. Florian Wirtz telah merampungkan tes medisnya di Liverpool, tulis Fabrizio Romano melalui akun X miliknya. Kontrak sampai Juni 2030 kini sedang ditandatangani, dan Wirtz akan diumumkan sebagai rekrutan anyar yang memecahkan rekor klub. Kini, Liverpool tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan perekrutan ini secara resmi kepada publik. Kurangnya kesempatan bermain di Liverpool membuat Federico Chiesa merasa frustrasi. Ia kini berniat mencari klub baru yang bisa memberinya jam bermain secara konsisten. Beberapa tawaran dari luar negeri telah datang, namun Chiesa lebih condong untuk kembali merumput di Serie A. Dua raksasa Italia dikabarkan telah membuka peluang untuk merekrutnya. Menurut laporan Football Italia, Napoli dan AC Milan menjadi dua klub yang paling berpotensi mendapatkan tanda tangan winger berusia 27 tahun tersebut. Napoli saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan Chiesa. Pelatih Antonio Conte disebut sudah lama mengagumi gaya bermain mantan pemain Juventus itu. Apalagi, Napoli tengah memburu dua pemain sayap baru, dan Chiesa dianggap cocok dengan sistem permainan menyerang ala Conte. Sementara itu, AC Milan juga memantau perkembangan situasi Chiesa. Namun mereka masih menunggu kepastian mengenai masa depan Rafael Leao sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Como menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat skuad menjelang musim baru Serie A. Klub yang kini bermain di level tertinggi sepak bola Italia itu dikabarkan siap mengucurkan dana besar mencapai 100 juta euro untuk belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2025. Mereka pun telah mulai membidik sejumlah nama, dan salah satu yang paling menonjol adalah Alvaro Morata. Penyerang asal Spanyol itu disebut menjadi target utama untuk memperkuat lini serang Como di musim depan. Pelatih Cesc Fabregas menganggap kehadiran Morata sangat penting untuk menambah pengalaman serta ketajaman tim. Fabregas sendiri pernah bekerja sama dengan Morata di Chelsea dan timnas Spanyol, sehingga ia yakin keduanya memiliki pemahaman visi permainan yang sejalan. Bahkan, Fabregas dikabarkan sudah menjalin komunikasi langsung dengan Morata, yang menyambut positif peluang untuk bergabung. Xabi Alonso telah memulai lembaran baru dalam karirnya sebagai pelatih. Usai membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga, pelatih asal Spanyol itu memilih kembali ke klub yang pernah dibelanya sebagai pemain, yakni Real Madrid. Alonso dikabarkan akan melakukan sejumlah perombakan besar dalam skuad Los Blancos, dan membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat tim musim depan. Menurut laporan dari Cadena, Alonso berniat memboyong salah satu mantan pemain andalannya di Leverkusen, yakni bek kiri Alejandro Grimaldo. Grimaldo sendiri disebut sebagai target utama Alonso dalam memperkuat lini pertahanan Madrid. Masih dari laporan yang sama, proses perekrutan Grimaldo diperkirakan tidak akan mengalami hambatan. Sang pemain merasa nyaman bekerja di bawah asuhan Alonso, yang membuatnya tidak keberatan untuk mengikuti sang pelatih ke Madrid. Selain itu, Grimaldo memang disebut telah lama ingin kembali bermain di tanah kelahirannya, dan kesempatan bergabung dengan klub sebesar Real Madrid menjadi peluang besar yang sulit untuk ditolak. Marcus Rashford dipastikan tidak akan memperkuat Manchester United pada musim depan, sebab pelatih anyar Ruben Amorim disebut tidak memasukkan nama Rashford dalam rencananya, dan telah memberikan izin kepada sang penyerang untuk mencari klub baru. Saat ini, Rashford tengah mempertimbangkan opsi melanjutkan karir di luar Inggris. Menurut laporan dari The Guardian, Italia menjadi salah satu destinasi yang paling mungkin ia tuju. Klub Serie A, Como, muncul sebagai kandidat kuat untuk menjadi pelabuhan berikutnya bagi Rashford. Tidak hanya menunjukkan ketertarikan, Como dilaporkan telah mengambil langkah konkret dengan menjalin komunikasi dengan perwakilan Rashford. Mereka menawarkan peluang bagi sang pemain untuk merasakan atmosfer kompetisi Liga Italia. Meskipun proses negosiasi masih berada pada tahap awal,
Como optimistis bisa meyakinkan Rashford agar mau bergabung dengan proyek mereka. Flamengo sukses membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol di babak kedua, mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1 dalam laga fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan karena mempertemukan juara asal Brasil dengan salah satu tim elit dari Inggris. Chelsea sempat memimpin lebih dulu lewat gol Pedro Neto di babak pertama. Namun, Flamengo bangkit di babak kedua dan mencetak gol lewat Bruno Henrique, Danilo, serta Walakian. Kemenangan ini membuka lebar peluang Flamengo untuk melaju ke fase gugur. Sebaliknya, kekalahan kedua secara beruntun membuat posisi Chelsea semakin terjepit dan mereka wajib menang di pertandingan terakhir.